Banyak orang yang saya temui datang dengan ambisi yang sama. Mereka mau kuat, mereka mau punya stamina yang besar, mereka pengen punya badan yang bagus. Atau biasanya kita lihat dengan tren hybrid training. Jika kita pikir memang lifestyle dari hybrid training ini keren ya. Apalagi kita bayangkan kita bisa ngelakuin semua olahraga dengan baik. Kita bisa angkat berat, kita bisa lari jauh, dan lain-lainnya. Jadi ketika orang-orang ini datang, mereka tuh datang dengan keluhan yang sama juga. 3 bulan mereka latihan, mereka malah jadi lebih lemah, mereka jadi lebih gampang capek, mereka jadi lebih lambat, dan mereka tuh ngerasa plateau di latihan mereka, atau kita bisa bilang stuck. Bukan karena mereka nggak disiplin, justru rata-rata orang yang datang ke saya dengan keluhan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang sangat rajin. Permasalahan utamanya adalah mereka tidak mempunyai sistem yang mengatur jumlah latihan dan kapan mereka harus berlatih. Karena itu semua adalah fondasi utama biar kita bisa melatih semua modalitas ini berbarengan. Di video ini saya akan kasih 5 prinsip di mana kalian bisa ikutin ini semua biar kalian bisa untuk melatih semua modalitas di fitness tanpa ada over fatigue atau kelelahan yang berlebih. Karena ingat bahwa kelelahan itu akan membunuh progres kalian. Kalau kalian sudah latihan keras dan kalian ngerasa progres kalian stagnan atau stuck, itu bukan masalah programnya, itu masalah fatigue management atau manajemen kelelahannya. Hybrid training itu menghasilkan banyak sekali sinyal adaptasi yang berbeda yang ditujukan ke tubuh kalian. Ada stimulus untuk membesarkan otot, ada stimulus untuk berlari lebih jauh, ada stimulus ini itu. Setiap sesi akan menciptakan recovery depth, yang dimana jika kalian tidak pulih dari sesi ke sesi, maka kondisi tubuh kalian, progres latihan kalian akan malah jadi jatuh. Dan itu terjadi karena kalian bekerja keras di sektor yang salah dan dengan cara yang salah. Jadi bottleneck-nya itu bukan latihan keras, tapi pemulihan yang kurang. Bayangkan energi kalian seperti baterai. Sesi latihan yang keras membutuhkan kalian untuk pulih. Dan jika kalian sudah melatih badan kalian lagi sebelum kalian pulih 100%, maka adaptasi yang terjadi akan sangat minim. Ini yang disebut juga dengan interference effect. Jadi selain dengan jendela pemulihan yang harus kita perhatikan, efek dari satu latihan ke latihan yang lain itu juga bisa aja mengganggu. Dan ini adalah kesalahan yang sangat umum di hybrid training. Misalkan sesi yang paling banyak menguras baterai tubuh kalian itu adalah HIIT atau high intensity interval training. Ada juga heavy leg days atau leg day yang berat. Ada juga endurance training yang jaraknya cukup jauh. Jadi kalau kalian melatih ini semua dan kalian akumulasiin utang recovery kalian tanpa ada jeda waktu di antara sesi-sesi ini, maka ya kalian akan under recover dan itu akan cukup kronis. Jadi aturan praktisnya, ketika kalian mendesain sebuah program, kalian harus taruh dulu latihan-latihan yang kerasnya ini. Misalkan hari Senin kalian HIIT, hari Rabu kalian long endurance, hari Jumat kalian heavy leg day. Jadi itu ada waktunya untuk mereka pulih. Nah di antaranya baru kalian bisa latihan yang lebih ringan. Contoh latihan upper body, contoh mungkin recovery run. Jadi itu adalah jendela yang kalian manfaatkan gitu untuk pulih. Hybrid training tanpa jadwal mingguan yang jelas, itu bukan program terstruktur. Itu adalah stres yang acak. Kalian nggak akan pernah bisa untuk mengelola apa yang kalian nggak pernah mapping atau kalian nggak pernah planning. Dan kebanyakan orang yang datang ke saya dengan keluhan under recover karena hybrid training, itu mereka nggak punya jadwal yang jelas. Kapan melakukan A, kapan melakukan B. Mereka cuma, oh iya mood saya lagi bagus hari ini, saya coba geber yang keras deh. Oh mood saya lagi jelek nih, ya udahlah saya nggak usah latihan atau latihannya diganti aja. Cara yang paling efektif dan efisien berhubungan juga dengan poin yang sebelumnya, yaitu kalian harus petain dulu waktunya yang jelas. Jadi kalian bisa bangun recovery window-nya, kalian udah punya waktu, kalian udah punya list gerakannya, ya kalian tinggal datang dan kalian lakuin, jangan lakuin yang lain. Karena kebanyakan dari orang-orang hybrid training ini mereka tanda kutip sok ngide, mereka tambah-tambahin latihan yang malah akhirnya bikin waktu latihannya terlalu panjang dan kelelahannya itu menumpuk. Jadi kalian harus kunci jadwal sebelum minggunya dimulai. Jadi bukan diputuskan pada hari H ya kalian mau latihan A, B, C, enggak. Kalian harus udah punya jadwal yang kalian bisa ulang dari minggu ke minggu. Yang orang bisnis pasti akan paham semuanya itu ada jadwalnya. Jadi buat kalian yang suka bisnis dan kalian punya operasional perusahaan yang oke, kalian tinggal terapin hal ini ke latihan kalian juga. Hampir semua orang yang berlatih secara hybrid itu berlatih dengan serius. Tapi sedikit dari mereka yang beristirahat dengan serius. Saya garis bawahi lebih penting ya, tidur. Latihan itu adalah stimulus. Adaptasi itu terjadi selama pemulihan. Kalau recovery kalian tidak on point, kalian nggak akan pernah mengejar hutang recovery tadi. Dan yang paling penting adalah kualitas dan kuantitas tidur kalian. Kalau kalian tidur di bawah 7 jam, apa yang terjadi? Udah pasti output kekuatannya akan nggak maksimal. Kortisol kalian juga naik, ini akan bikin pola tidur kalian juga jadi lebih sulit untuk diperbaiki. Sintesis otot juga nggak semaksimal itu. Jadi kalian nggak bisa catch up sama pemulihan yang kalian harusnya punya. Dan ini akan menumpuk dan pada suatu titik kalian akan break dan tubuh kalian akan sakit dan kalian nggak bisa latihan lagi. Jadi untuk melatih strength dan endurance sekaligus, tidur adalah jendela pemulihan yang paling
harus kalian perhatikan. Secara praktikal, jika memang kalian ngerasa tidur kalian itu belum on point, jangan tambahin workload ataupun kerja latihan kalian dulu. Tapi kalian benerin dulu. Justru di beberapa kasus kalian harus turunin dulu latihan kalian dan kalian benerin tidur kalian sebelum akhirnya kalian tambahin latihan kalian lagi. Karena jika kalian menambah stres di atas suatu tubuh yang kurang tidur dan kurang istirahat, ya ini nggak akan bisa pulih. Jadi bukan tubuh kalian manja, tapi kalian tahu bahwa tidur itu adalah strategi yang paling optimal biar kalian bisa latihan lebih keras. Dan yang terakhir, banyak hybrid atlet yang latihan dengan volume yang tinggi, tapi mereka makan terlalu sedikit. Karena mereka berpikir mereka mau lean. Yang terjadi jika defisit kalori kalian tuh terlalu tajam di bawah dari kalori maintenance kalian adalah performa sesi kalian pasti nggak akan maksimal. Pemulihan juga terhambat, jarang beberapa orang juga nggak bisa tidur karena kelaparan. Dan yang paling jarang disadari adalah komposisi tubuh itu justru bisa memburuk. Karena orang yang defisit kalori terlalu jauh akan juga beresiko untuk menurunkan massa otot yang lebih jauh juga. Dan secara spesifik, saya mau kasih sebuah tips lah untuk hybrid trainer, yaitu adalah jangan hindari karbohidrat. Karbohidrat yang cukup adalah bahan bakar utama untuk strength dan endurance kalian. Jadi bukan cuma lemak. Kenapa? Karena karbohidrat itu lebih fast acting. Dia itu bisa lebih diandalkan dalam konteks strength apalagi. Jadi saran saya, kalian bisa untuk tetap masukin karbohidrat di diet kalian dan juga jangan defisit terlalu jauh. Mungkin 300 sampai 500 kalori per hari aja itu udah mentok. Prioritaskan performa kalian dulu. Dan gak jarang orang ketika naikin kalorinya, mereka bisa perform lebih baik lagi, mereka bisa bakar kalori lebih banyak. Jadi ibarat kayak kejar-kejaran. Jadi untuk kalian hybrid training, jika memang tujuan utama kalian adalah untuk performance, maka makanlah untuk performance. Dan kemungkinan besar fisik kalian atau estetikanya itu akan mengikuti. Jadi itu 5 hal yang membuat hybrid training itu benar-benar bekerja. Pahami bahwa masalahnya itu adalah di fatigue management. Perlakukan tubuh kalian seperti baterai. Ada waktunya untuk dipakai, ada waktunya untuk di-recharge. Sesi keras juga butuh jarak, jadi jangan pernah untuk terlalu dekat antar sesi yang membuat kalian itu drain. Jadikan tidur sebagai suatu komponen penting dari sebuah protokol, bukan sebagai yang penting ada. Dan makan cukup juga penting untuk mendukung output performa kalian. Ini bukan tentang latihan lebih keras, ini tentang latihan lebih pintar. Ini tentang membangun sistem yang membuat kerja keras kalian itu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau video ini berguna, jangan lupa untuk kalian simpan dan juga kalian share ke teman kalian yang lagi suka hybrid training. Akhir kata, saya Donik Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.